Shalom teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Narmarde Wilson Toto dari IAKN Kupang, Prodipak dengan NIM 10120210057. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menceritakan secara singkat tentang seorang tokoh reformator gereja yang berasal dari Jerman yang bernama Martin Luther. Nah teman-teman, sebelum saya memulai dengan videonya, saya mohon dan minta kepada teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar mendukung saya dalam pembuatan video ini. Nah teman-teman, langsung saja kita mulai. Teman-teman, jika kita berbicara tentang reformasi gereja, maka tidak akan lepas dari sosok Bapak Martin Luther yang kita kenal sebagai seorang tokoh reformator dari Jerman pada abad ke-16 yang oleh karena gerakan reformasi yang ia usahakan sehingga kini banyak berdirinya gereja lain di samping gereja Katolik Roma, yaitu gereja Lutheran atau gereja Protestan. Martin Luther lahir pada tahun 1483 di Eisleben, Jerman, dan dibaptis pada tanggal 11 November tahun 1483 dengan nama Martinus. Ayah Luther bernama Hans Luther dan ibunya adalah Margareta. Keluarga Luther adalah keluarga yang saleh sehingga Luther dibesarkan dalam suasana yang baik sehingga Luther menjadi anak yang pintar. Pada suatu hari, waktu Luther berada dalam perjalanan pulang, tiba-tiba turun hujan deras dan kilat, sehingga Luther sangat ketakutan. Lalu Luther berdoa, katanya, "Santa Ana yang baik, tolonglah aku." Pada tanggal 16 Juli tahun 1505, Luther memasuki biara Serikat Eremit Augustinus di Erfurt. Namun walaupun Luther sudah menjadi biarawan, tapi tidak merasa damai di dalam hatinya. Luther banyak berpuasa, banyak berdoa, dan selalu mengaku dosanya. Tiap kali beribadah, Luther selalu mengucapkan doa Bapa Kami sebanyak 27 kali dan Ave Maria, supaya Luther bisa mencapai keselamatannya. Pada tanggal 2 Mei tahun 1507, Luther ditabiskan menjadi seorang imam. Luther sangat bahagia karena bisa berhadapan muka dengan Bapa Suci di Roma. Namun di Roma, Luther justru banyak menemukan banyak keburukan yang luar biasa. Luther sangat kecewa sampai pada suatu saat Gereja Katolik Roma mengeluarkan sebuah surat indulgensia atau surat penghapusan siksa yang dijual kepada masyarakat untuk membangun gereja Rasul Petrus di Roma dan membayar utang uskup agung. Surat ini dipercayai jika dibeli seseorang yang sudah mengaku dosanya di depan imam, tidak perlu membuktikan penyesalannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga Martin Luther menolak ajaran ini karena penjualan surat ini melampaui batas teologis, sehingga pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Luther memasukkan atau merumuskan 95 dalilnya dan menempelkannya di depan pintu gerbang gereja istana Wittenberg. Dalil itu tersebar di seluruh Jerman dan surat indulgensia pun tidak laku lagi, sehingga Paus menuntut Luther untuk menarik kembali ajarannya itu. Tapi Luther dengan penuh penghormatan menjelaskan maksud tiap dalilnya, dan dengan tegas Luther menolak permintaan Paus. Sampai pada tanggal 26 Mei tahun 1521 dikeluarkanlah Edict Worms yang isinya Luther dan para pengikutnya dikucilkan dari masyarakat. Segala karangan Luther harus dibakar dan Luther harus dibunuh. Namun karena Raja Frederick yang bijaksana, ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan menyembunyikan Luther selama 10 bulan di istana Wartburg. Nah teman-teman, disitulah Luther berhasil menerjemahkan kitab Perjanjian Baru yang awalnya dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Jerman, sehingga semakin banyak orang yang bisa membaca
dan mengerti isi Alkitab. Nah teman-teman, mulai saat itulah gerakan reformasi mulai tersebar ke seluruh dunia hingga saat ini.